Saya melihat semua wajah-wajah ceria ini. Kalau Bapak Ibu ya tonton video saya tentang suara penggembalaan, setelah saya bisa merenung-renungkan, ini perlu disiasati, karena keinginan daging ini perlu dilawan. Ya, saya percaya apa yang saya katakan di dalam video itu bukan untuk GB Metropolitan, dan memang ya, tapi karena itu renungan untuk kita sekaligus para penggembalaan, ya seperti itulah. Tapi fenomenanya memang sudah seperti itu. Lama-lama nanti gereja ini sudah tidak peduli lagi dengan penggembalaan, karena dianggap bahwa ya dia bilang nanti ya dari TV pun bisa mendengarkan firman Tuhan. Betul. Tapi kalau firman Tuhan berkata, domba-dombaku mengenal suaraku dan saya mengenal mereka. Itulah arti penggembalaan. Dan Bapak Ibu, saudara melihat bagaimana gereja ini Tuhan menciptakan begitu rupa. Kalau dia diangkat menjadi gembala, kadang-kadang bukan khotbahnya pun ya pas-pasan, pengetahuannya pun pas-pasan, tapi jemaat itu berkembang begitu rupa. Ya, itu berbeda karena institusi gereja dan keluarga itu adalah Tuhan yang mendirikan. Kalau dikatakan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, maka kata ku di situ adalah huruf besar, dan berarti jemaat itu adalah milik Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara bersaksi di dalam gereja ini, maka saudara bersaksi di hadapan Tuhan. Kalau saudara bersaksi di Facebook, saudara bersaksi untuk dunia. Kalau katakan tolong diluarkan, justru dikompor-kompori saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang oleh Tuhan, maka gereja yang didirikan oleh Tuhan ini selalu dicoba dimanipulasi oleh kuasa kegelapan. Biar apa? Biar tahta kerajaan Allah tidak ada di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu, sengaja saya katakan hari Minggu tidak ada online. Ya, kita coba datang di sini. Puji Tuhan. Beda kan lihat Pendeta Simbolon di Facebook dengan di sini sekarang. Ya. Nah, mungkin yang baru kenal semua tak tuh dibuhidain. Nah, sekarang kayak inilah aslinya. Nah, sebenarnya enakan aslinya kan begitu. Ya, apalagi GPI jelek-jelek milik sendiri. Puji Tuhan. Kalau cantik-cantik milik orang lain untuk apa? Nah, kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa dan berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Puji Tuhan. Haleluya. Nah, firman Tuhan ini berkata, camkanlah. Kalau disebut camkanlah, pikirkan, ya, renungkan. Kalau orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jadi kalau saudara menabur hanya, ya, 10 batang, ya 10 batang lah yang berbuah. Nah, dan yang menabur banyak juga, ya, bisa juga hasilnya banyak. Tetapi di dalam saudara menabur itu, saudara harus perhatikan beberapa hal. Saudara harus kerelaan hati dan sukacita. Jangan karena terpaksa. Sebenarnya gereja ini tidak boleh dipaksa-paksa. Kalau memberi, ya. Tapi kalau untuk menuntut Tuhan memang harus dipaksa begitu. Ya. Nah, memberi ini kadang-kadang kalau kita khotbah dengan memberi, benar kalau pas gereja berkurang, tapi bukan itu maksudnya. Saya sudah pernah khotbahkan bahwa dikala saudara memberi sesuatu dengan materi, itu dunia, ya. Tetapi cara saudara untuk memberi dengan suka hati, dengan rela hati, itu rohani, ya. Karena Paulus berkata, walaupun saya memberikan tubuhku untuk dibakar, kalau saya tidak mempunyai kasih, saya tidak berguna sama sekali. Seluruh pun hartamu kau kasih ke gereja, kalau kamu dengan berat hati dan tidak rela, nggak ada artinya. Tetapi berapapun yang dapat saudara beri kepada Tuhan dengan tulus hati, maka di sanalah Tuhan bekerja. Dan itu yang disebut dengan kerohanian. Puji Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membuat 2 cara untuk melakukan perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Sebagai orang pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita kadang-kadang berjalan di 2 area ini. Ya. Ada juga secara alami. Karena itu saya tidak mengajak saudara ngeroh terus begitu. Karena yang disebut ini alami juga ini. Kalau kita tabur baru menuai. Kalau saudara tidak tabur tapi saudara mengharap menuai, itu namanya orang sinting, orang beko. Karena firman Tuhan berkata, apa yang ditabur orang itulah yang dituai. Kalau yang ditabur orang saudara tuai, maka saudara pencuri. Pencuri itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang disuruh Tuhan, di samping kita beriman kepada Tuhan, saudara harus cerdas. Cerdas bukan harus S1, S2, S3, tetapi takut akan Tuhan adalah sumber dari pengetahuan. Saudara harus memiliki pengetahuan di dalam melakukan segala sesuatu. Maka di sana Tuhan akan memberkati kamu. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikala saudara menabur, saudara juga harus berusaha. Ya. Di depan rumah saya itu, waktu saya lagi semangat-semangatnya membuat polybag, datang beberapa macam-macam, ada yang kecil, ada yang gede. Lama-lama adalah hama, ya. Karena saya bukan memang bertani kan, hanya sekedar ya untuk belajar saja. Setelah saya lihat di situ, kalau nggak dirawat ini dimakan wereng. Dalam hati saya, jemaat ini pun begitu kan, kalau nggak dirawat ini bisa dimakan wereng. Nah, hanya saya mencoba belajar. Nah, kalau ada yang bagus, nah lalu setelah muncul yang mulai bagus, sudah mulai dia bertunas. Nah, kali ini saya rawat lah. Baru saya ingat lah, pok anggur kan. Nah, kalau dia berbuah, maka di rantingnya juga biar tambah berbuah lebat.
Jadi saudara pun seperti itu Bapak Ibu. Saudara harus berusaha menghasilkan buah di dalam saudara memberi hati kepada Tuhan, memberi hati kepada pelayanan, dan saudara harus tetap di sana. Melakukannya dengan senang hati, jangan dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang melakukannya dengan senang hati. Puji Tuhan.